pertama. Jadi informasi mungkin yang relatif baru ya ketahui masyarakat Purwakarta. Selama ini Syekh Yusuf identik sebagai seorang ulama, tapi dalam penjelasan ini ada informasi bahwa Syekh Bayi Yusuf juga adalah seorang birokrat kan? Birokrat yang katakanlah tadi seorang khutbah Bangul itu setara kalau zaman sekarang itu kepala Kemenak ya. Siap. Jadi ini yang perlu sebagai pemahaman baru bahwa pada saat itu antara dalam sahabat atau bupati pendiri kita ya, bupati pendiri Purwakarta yang pada setiap hari jadi Purwakarta selalu disebut-sebut namanya itu, beliau juga murid dari Syekh Bayi Yusuf ya. Siap. Gini Kang Nurin, kan perjalanan proses penelitian Kang Nurin sampai pada fase sekarang ya, yang kami ikuti bahwa sekarang sudah ada progres atau kemajuan penelitian tentang Syekh Yusuf, sudah ditemukan foto Syekh Bayi Yusuf. Nah ini mungkin akan kita ulas nanti pada episode selanjutnya. Nah dari sekian rangkaian proses penelusuran dan sudah banyak berkas ya, artinya yang sudah berkas yang kami juga tadi sudah di-share oleh Kang Nori. Sekarang tibalah pada fase hari ini di mana juga ada tadi berita baik Purwakarta sekarang memiliki sebuah jalan bernama Syekh Bayi Yusuf. Ini kan sebuah lompatan yang artinya mungkin sudah ditunggu-tunggu sekian puluh tahun ya, Mungkin ratusan tahun barangkali ini, karena konon katanya waktu kegiatan haul terakhir Syekh Bayi Yusuf ada salah seorang ulama sepuh ya yang menjadi penceramah waktu itu, yang beliau menanyakan sudah ada belum katanya jalan Syekh Bayi Yusuf di Purwakarta. Nah ini dari perkembangan yang sekarang, alhamdulillah nih kami juga sebagai masyarakat Purwakarta sangat mengapresiasi sekaligus bangga bahwa memang sudah sepatutnya dan selayaknya seorang figur besar yang disebut Mahaguru ulama senusantara, dan bahkan dari para peziarah beliau itu yang ada yang mengatakan jika berziarah ke seluruh wali di Nusantara, kalau tidak endingnya menziarahi maka beliau itu tidak sempurna dan tidak perlu. Artinya betapa besar karisma dan pengaruh Syekh Bayi Yusuf ini di nasional kan ya. Artinya dengan adanya penamaan jalan ini sudah sepantasnya, sudah selayaknya. Mungkin ya tadi sudah ditunggu-tunggu sekian puluh tahun, ratusan tahun ya. Dan sekarang alhamdulillah kami apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Purwakarta dan jajaran para inisiator dari hadirin ya, dari Nahdlatul Ulama yang terkenal memberi rekomendasi tentang penamaan jalan ini. Ya alhamdulillah kami sebagai warga dan sebagai Purwakarta TV, sebagai media penyampaian informasi, merasa ikut bangga dengan penamaan jalan. Artinya ada kemajuan dalam proses dalam rangka memuliakan salah satu ulama kita, ulama besar yang dimiliki kota Purwakarta yang sebetulnya kota kecil kedua di Jawa Barat, tapi punya seorang sosok yang luar biasa pengaruhnya dan sangat dihormati di seluruh Nusantara. Nah, Kang, sampai pada fase ini kira-kira dari Kang Nuri sendiri sebagai sejarawan ya, sebagai warga Purwakarta juga, kira-kira apa ini cukup sampai di sini? Apa ada harapan lain supaya Syekh Bayi Yusuf ini betul-betul lestari, abadi, dan artinya secara sosoknya dikenal masyarakat berbagai generasi, tentunya ilmunya ya,
ilmunya bisa dikatakan dapat diaplikasikan. Kira-kira apa masih ada harapan-harapan? Karena tadi kan kalau melihat misinya ini Kang Nori luar biasa. MUI mensupport Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purwakarta, mensupport penelitian yang dilakukan Kang Nori, dan tentunya support dari pemerintah Kabupaten Purwakarta. Apalagi Kang yang menurut Kang Nori dalam rangka Syekh Bayi Yusuf ini betul-betul menjadi sebuah menjadi ibroh, legenda tapi memang real ya. Kalau legenda itu kan biasanya dongeng. Kalau ini real, ilmunya jelas, muridnya tersebar di seluruh Nusantara. Hal-hal yang memang sudah begitu besar ini, kira-kira apa yang menurut Kang Nori ini harus diapalkan lagi nih tentang Syekh Bayi Yusuf ini? Baik, terima kasih. Sebenarnya sih sejarah itu fungsinya adalah pemanfaatan, salah satunya ibroh atau menjadi pembelajaran, karena dalam sejarah dikatakan kalau kita umat muslim ada sebuah firman Allah ya yang menjelaskan tentang lakon kana fi qasasihim ibroh li ulil albab. Lakon kana kalau bahasa santi lapan kon itu berarti membuktikan. Lakon kana fi qasasihim ibroh li ulil albab menjadi sebuah bukti untuk apa? Untuk kisah-kisah ini untuk bukti apa? Untuk mereka yang betul-betul belajar, betul-betul ingin memiliki ilmu. Jadi ilmu itu harus dikaji dulu sejarahnya dari mana. Kita misalnya mengamalkan ibadah, contoh misalnya sholat itu harus ada ilmunya dulu. Tidak bisa langsung takbiratul ihram, kan ada syaratnya dulu, harus tahu. Kemudian rukunnya juga harus tahu, batal sholatnya harus tahu, gitu. Sunnah di dalam sholatnya harus tahu. Nah begitu juga dengan kesejarahan. Jadi kita tidak bisa menyatakan atau meneliti sebuah peristiwa kalau betul-betul dibuktikan dengan ilmu sejarah. Dari situ, ya saya menginginkannya, alhamdulillah dengan adanya dorongan dari MUI, ya, dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari kemarin sebelum dilaksanakannya bedah hukum di Hari Santri Nasional, saya juga sudah memperlihatkan sumber-sumber ini kepada Kupu Purwakarta, kepada Bupati. Kemudian beliau pun mengapresiasi dan didorong bahwa betul sejarah dari Syekh Bayi Yusuf itu harus masuk ke diorama atau mungkin singkatnya dimuseumkan sejarah Syekh Bayi Yusuf itu. Karena Bayi Yusuf itu adalah tokoh yang sangat pionir dalam dalam beberapa bidang. Salah satunya bidang keagamaan, bidang sosial, ekonomi, dan juga budaya. 4 bidang ini. Agama sudah jelas. Kalau tidak ada Syekh Bayi Yusuf, mungkin kita tidak akan, mohon maaf ya, tidak akan kenal itu yang namanya wujud bidang bako. Karena di dalam kitab Syekh Yusuf itu yang bernama, yang judulnya Fikih Sunda Tasawuf Sunda, menjelaskan bahwa beliau itu adalah penganut mazhab fikih Syafi'iyah. Ya. Kemudian tauhidnya Asy'ariyah yang sudah jelas itu tauhid Asy'ariyah, dan Maturidiyah itu menjelaskan tentang sifat Tuhan atau aqaid yang 50 sifat Tuhan, wujud bidang bako itu. Kemudian fikihnya, kemudian tasawufnya ya lebih perdalam lagi, dan itu lebih ini ya sangat kompleks sekali. Dalam kitab fikih Sunda Tasawuf Sunda itu Syekh Yusuf
tidak mesti kok yang namanya ajaran tasawuf itu harus seperti yang dilihat seperti di Timur Tengah. Tasawuf yang di Timur Tengah seperti apa? Tidak. Ternyata Syekh Yusuf itu orangnya nasionalis sekali. Tidak mengharuskan orang menggunakan sorban gitu. Kemudian mungkin menggunakan seperti ke Arab-Araban ya, tradisi Timur Tengah, tapi ternyata tradisinya tradisi Sunda. Ya, makanya dinamakan fikih Sunda, tasawuf Sunda, karena ini tasawufnya khusus untuk masyarakat yang notabene-nya adalah kulturnya Sunda. Ya, sangat katakanlah ini kitab sangat bijaksana sekali gitu, menyampaikan materi-materi yang ada di dalam kitab ini. Menurut saya seperti itu. Siap. Oke, jadi tadi saya menarik sampaikan bahwa perlu berarti untuk mendekatkan figur Syekh Bayu Yusuf terutama ke generasi hari ini ya. Ibrok tadi karena ilmunya sudah jelas, riwayatnya sudah jelas. Berarti yang paling urgent dilaksanakan adalah mengakrabkan figur Syekh Bayu Yusuf dalam beberapa media. Di antaranya tadi diorama dimuseumkan ya. Karena memang sesuai yang kami amati selama ini khususon dalam arus kunjungan para berziarah ya di Masjid Agung, mereka memang kurang mendapatkan selain berziarah ke makam informasi pendukung. Padahal yang kami tahu di sana ada beberapa benda peninggalan Syekh Bayu Yusuf yang dipelihara oleh pihak keluarga. Ada yang berupa pedang, ada berupa kitab, dan hal-hal ini sebetulnya bisa menjadi objek menarik yang untuk menguatkan kesejarahan dari Syekh Yusuf itu, bahwa dia ada peninggalannya. Dan jika memungkinkan, mungkin nggak menurut kamu misalnya di komplek Masjid Agung itu tadi kan disampaikan diorama, apakah diorama itu idealnya berada di sekitar Masjid Agung atau bagaimana? Ya, untuk efisiensi penjara kan mungkin pertama implementasi atau penafsiran bayangan dari penjara itu. Syekh Yusuf itu mungkin ya adalah memang ulama agung, ulama besar yang sangat bijaksana, keilmuannya tinggi, kemudian tampilannya sebagaimana para wali songo gitu kan. Pasti gambarannya seperti itu. Nah, dengan adanya temuan baru kemudian ditampilkan dengan cara dimuseumkan gitu, itu akan menghapus perkiraan dari masyarakat tentang Syekh Bayu Yusuf yang tadinya sepertinya Syekh Bayu Yusuf itu seperti ini, mukanya seperti ini gitu. Kemudian kiprah beliau itu seperti ini, memberantas ini kemusyrikan misalnya. Padahal kan tidak seperti itu. Dengan adanya memperlihatkan atau tadi dimuseumkan, apalagi museumnya misalnya masih di kawasan Masjid Agung sebagai titik pusat kebudayaan Islam pada waktu itu sampai sekarang juga ya. Nah, itu mungkin menjadi efisien nanti setelah berjarak kita masuk misalnya ke area masjid, karena itu bekas peninggalan beliau ya. Arkaisnya meskipun tidak masuk ke dalam benda cagar budaya karena memang banyak perubahan, tapi setidaknya titik pusat pengajaran Syekh Bayu Yusuf itu berada di wilayah Babakan Anyar atau yang sekarang disebut sebagai Kaum. Sebaran Syekh Yusuf itu kan pertama
penyebaran Islam atau mengajarkan keislaman kepada warga Karawang itu dengan cara membangun alun-alun Kian Santang, dan itu alun-alun Kian Santang dinamai oleh Syekh Yusuf dan Dalem Sholawat sebagai keturunan dari Pangeran Kian Santang ya. Dua orang ini adalah satu turunan pada Prabu Siliwangi, masih satu darah ya. Masih satu darah. Jadi nama Kian Santang itu dari beliau berdua. Dari beliau berdua karena kita satu ini nih, satu darah gitu. Kita saudara. Bagaimana untuk menghormat leluhur kita yaitu Kian Santang, dinamakanlah alun-alun Kian Santang. Di mana alun-alun Kian Santang ini dulu berfungsi sebagai majelis taklimnya Syekh Bain Yusuf untuk mengajarkan ajaran Islam, lebih tepatnya mengajarkan kitab fikih sudah tasawuf Sunda kepada masyarakat Karawang. Ya, masih satu kawasan, jadi mengenalkan ini loh tempat Syekh Bain Yusuf ini mengajarkan Islam di mana. Oh ini dulu ini adalah alun-alun Kian Santang, kemudian ini tempat ritual umat Islam di Karawang periode Purwakarta, yaitu Masjid Agung yang dulunya namanya Masjid Al-Ikhlas. Ya. Kemudian kalau misalkan dibuatkan museum, ya mungkin di sekitaran masjid itu ada ruang khusus atau misalnya bangunan khusus yang dikhususkan atau didedikasikan untuk memperlihatkan perjuangan Syekh Bain Yusuf menata dan membangun keislaman, terutama membangun Purwakarta dari segi ekonomi, budaya, agama, sosial.